Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Alhamdulillah kawan, hari ini ya kembali menemani Anda. Mumpung suasananya lagi panas ya, karena beberapa hari ini untuk kondisi Kecamatan Dongko itu selalu hujan ya. Tapi Alhamdulillah mulai kemarin itu sudah reda ya. Susu mewong becek akhirnya ya terang ya. Oke, ini hari kita nggak membahas orang becek atau hajatan ya. Ini kita ke kebun saja ya. Nah, bagaimana kita mengantisipasi tanaman kita di saat musim curah hujan yang cukup tinggi ya. Nah, ini milik saya kayak gini ya. Ini adalah varietas Red Kasdu 1 yang jadi tetap andalan saya yang hari-hari ya harus kita rawat ya. Moga hasilnya memuaskan. Nah, hari ini akan saya perlihatkan bagaimana cara merawat ubi jalar varietas Red Kasdu ya. Ini saya sarankan juga berlaku untuk ubi jalar jenis apapun ya. Jadi untuk antisipasi serangan hama yang pertama, juga untuk pembesaran umbi agar lebih maksimal ya. Simak videonya untuk Anda ya. Oke, kalau kita sudah mengamati usia sekitar hampir 2 bulan kayak gini, ini over ya, milik saya sendiri, yang kita harus lakukan adalah pengangkatan ya, seperti ini. Nah, ini istimewa dari Red Kasdu walaupun sedikit menjalar karena memang curah hujan yang cukup tinggi. Tapi ini Anda bisa menyimak ya, melihat ini ada sekitar 60-an cm tapi tanpa ada nyakar sama sekali ya. Nah, ini keunggulan walaupun kita menanam Red Kasdu itu musim penghujan ya. Tapi kalau kondisinya kayak gini, nah sama ini semuanya, nah ini untuk daun biasanya mungkin terkadang mirip milik saya yaitu, tapi kalau belum mengambil bibit dari kita insya Allah tidak ada di tempat lain, kecuali yang sudah awal menanam kemarin sudah panen, Anda mendapatkan bibitnya dari orang yang mengambil dari saya. Tapi kalau hanya bentuk daun itu banyak sekali yang mirip ya, tapi untuk kualitas selalu berbeda. Nah, kondisi ini seperti ini ya. Nah, ini sebelum kita lakukan perawatan seperti ini kondisinya ya. Nah, ini saya sudah melakukan dari sini. Nah, ini sudah kita lakukan seperti ini kawan. Kalau sudah kita lakukan perawatan, hasilnya kayak gini ya. Terdapat lorong ya. Ini lorongnya ini sekitar 80 cm ya. Atau kurang lebih ya segitu ya. Nah, ini caranya mudah kawan, tapi ini mempunyai arti yang cukup penting yang berpengaruh sekali untuk tanaman kita ya. Nah, kita cukup mengangkat dari samping ya, antar bedengan ya, bedengan kanan dan kiri itu kita angkat, kita arahkan, kita tumpuk untuk varietas ubi kita ya, yang ada di samping ke kanan dan ke kiri ya. Tidak usah dibalik terlalu ya, jadi usahakan hanya untuk mempermudah kita dalam merawat nantinya ya. Contohnya kayak gini. Nah, ini kita angkat ya, kita tumpang tindih dengan tanaman sampingnya. Jadi kok apa nggak ngaruh bang? Insya Allah tidak ya. Untuk varietas ubi jalar ini kita menumpuk seperti ini. Nah, kita terdapat akar kan ini akan patah ya. Itu akan memaksimalkan pertumbuhan umbinya ya. Nah, seperti ini ya. Ini kita lakukan 2 bedang seperti ini ya. Yang kanan ke kiri, kemudian yang kiri ke kanan. Nah, ini sudah kita lakukan kawan. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, nah, itu akan sirkulasi sinarnya akan mengenai dari ini ya, tanaman kita. Jadi, nah ini untuk yang satunya. Nah, ini bisa kita lakukan pembalikan juga ya. Pembalikan ini yang sebelah sini. Sekarang kalau ini sudah terdapat rongga seperti ini, kemudian yang sampingnya ini ya, kita yang diangkat adalah yang bagian sebelahnya ya. Jadi untuk yang sebelah ini sudah kita angkat, itu nggak perlu kita angkat menyeluruh atau dalam satu bedeng itu yang satu ke kanan satu ke kiri, jangan ya. Usahakan dalam satu petak atau satu bedengan ini yang diangkat sebagian saja ya. Nah, jadi kita tidak terlalu banyak tenaga. Jadi dalam satu lajur atau bedengan ini yang kita angkat cuman sebelah saja ya, yang atau yang kiri atau yang kanan, yang penting kita tumpuk ke atas bedengan yang satu. Jadi kita dalam pengangkatan ini kita hanya
satu sisi saja ya untuk pengangkatan. Jadi kita akan lebih mudah merawatnya dan juga tidak terlalu banyak tenaga ya. Si tenaga neman-neman. Jadi ya, nah ini nanti hasilnya seperti apa? Nah, kayak gini ya. Kita cuma mengangkat yang sini ya. Nah, contohnya ini. Yang ini kita arahkan ke kanan ya. Untuk yang bedengan satunya kita arahkan ke kiri. Tapi bedengan yang ini untuk yang arah ke kirinya itu nggak perlu kita angkat. Yang kita angkat adalah bedengan yang sampingnya ya. Jadi cuman kita mengangkatnya itu satu bedengan ini satu sisi saja ya. Usahakan seperti itu. Ya, tujuannya ya ben iri tenaga, kita nggak terlalu capek banyak mengeluarkan tenaga. Hasilnya insya Allah sudah maksimal. Nah ini ada yang sudah termakan. Aduh, ini kalau tidak segera kita atasi dengan pembalikan secara searah, ini nanti berbahaya sekali. Apalagi ubi jalar itu umbinya semakin besar kan akan semakin kelihatan. Jadi antisipasi milik saya ini tergolong telat ya, tapi yo untung saja ini sudah ketahuan ya. Jadi lebih efektif kita segera melakukan pembalikan tanaman ya. Pembalikan tanaman ini biasanya saya lakukan cuma 1 kali dalam kurun waktu masa panen, yaitu 3 bulan untuk varietas Red Kasdu. Tapi untuk varietas yang lain itu juga mengikuti tingkat kerimbunan saja. Ada yang sampai 3 kali 4 kali. Bahkan saya ada satu varietas itu sampai 8 kali panen di musim penghujan pengangkatan yang saya lakukan. Ya, seperti itu. Jadi monggo ya, untuk kawan-kawan petani ubi jalar itu memilih yang mana? Yang cuma 1 kali pengangkatan ya, atau yang berkali pengangkatan. Ya, itu aja. Yes, pilihlah mana yang terbaik menurut Anda ya. Nek Bang Heri senengannya segini. Ya serapa, yang penting kita itu bertani saling berbagi eksperimen masing-masing ya. Jadi eksperimen Bang Heri ya kayak gini, bisa dibuktikan kalau mungkin Anda tertarik dengan metode yang saya terapkan ya. Jadi wis to gampang boy. Intinya kita itu saling percaya dengan kontennya. Kontennya sing kelihatannya itu nyata, real, itu bisa dibuktikan atau jadikan referensi Anda ya. Tapi kalau konten-konten yang hanya sekiranya abal-abal ya jangan dicontoh ya, daripada berisiko. Nah ini kalau metodenya Bang ini insya Allah bisa dipertanggungjawabkan ya, secara real nyata ya. Untuk kawan-kawan sing rumahnya nggak aduh ya bisa loh datang ke sini kalau pengen belajar sama saya seperti ini ya. Kemarin juga ada kawan-kawan dari daerah lain yang datang pingin kuliah singkat bersama Bang Heri. Yes, tak layani. Nah, seperti ini ya hasilnya. Nah, ini ya sudah yang satu bedeng kan, yang satu ke kanan, yang satunya ke kiri. Nah, bagian tengah kan langsung terdapat rongga ya. Untuk bedengan ini kita arahkan ke kiri atau ke kanan terserah ya. Kita tinggal mengikuti dari mana kita mengawali pembalikan tadi. Nah, kalau kayak gini untuk bedengan yang ini kita juga akan alihkan ke kiri juga ya, karena kita sudah bedengan ini sudah kita arahkan ke kiri. Jadi untuk satu bedeng sebelahnya juga mengikuti kita arahkan ke samping kiri ya. Jadi untuk sirkulasi sinarnya ini nanti akan lebih maksimal. Loh, kenapa Bang kok tidak satu bedeng itu diangkat ke tengah atau dari kanan ke kiri ke kanan dalam satu bedeng? Ya, itu tadi ya. Jawabannya kita mempersingkat waktu dengan intensitas pekerjaan kita akan lebih mudah, lebih cepat ya. Jadi efektivitas waktu yang kita perlukan, kalaupun satu bedeng itu kita lakukan pembalikan ke kanan dan ke kiri satu gulutan, itu kan otomatis kita 2 kali ya. Tapi kalau metode yang saya terapkan cuman satu sisi saja ya. Usahakan yang kalau kita berawal dari kiri terus ya ke kiri semuanya, semua bedengan. Tapi kalau dari kanan ya ke kanan terus biar lebih efektif. Yang jelas itu ya, memaksimalkan waktu yang kita punya ya. Jadi kalau mungkin kesibukan petani itu semakin hari banyak, mungkin pekerjaan yang lain juga ada, itu salah satu solusi terbaik atau metode yang saya terapkan ini tetap bisa menghasilkan hasil yang maksimal ya seperti ini. Nah ini nyata ini. Dari kiri ke kanan terus begitu ya.
mengikuti alur bedengan. Nah seperti ini. Nah contohnya ini kita tidak, yang satu sisi tidak kita senggol sama sekali ya, karena perakaran yang dipunya untuk red kasdu pun aman, jadi satu sisi saja ya. Nah contohnya kayak gini, jarang sekali terdapat akar, padahal ini musim hujan. Oke, nah contohnya ini kawan. Nah jadi kawan-kawan yang mungkin berkeinginan meniru Bang Heri kayak gini yo, yes monggo ya. Nah kita cuma mengarahkan saja, kalau mungkin ada gulma yang panjang ya kita cabut. Pekerjaan yang ini memang kelihatannya sangat sepele ya, tapi itu tadi ya, multifungsi ya. Yang jelas untuk waktu pembesaran umbi ini sebenarnya sangat vital sekali, harus kita lakukan, yaitu namanya pembalikan tanaman kita, yaitu biar sinar matahari itu akan full mengenai tanah yang di area sekitaran umbi ya. Jadi kelihatan sepele tapi mempunyai arti yang sangat berguna banget. Nah ini nanti akan, yang jelas dalam beberapa hari ke depan akan balik ke tempat asalnya. Nah itu nggak apa-apa ya. Yang penting ini sudah kita lakukan sesuai dengan metode yang saya terapkan. Insya Allah ini nanti hasilnya bagus ya. Nah ini usianya berapa mungkin dilihat aja ya, kayak di video-video sebelumnya ya. Ini selalu saya videokan di area ini. Ini nanti kita dalam beberapa minggu sekali insya Allah akan saya videokan tentang hasilnya ya, hasilnya dari apa yang saya lakukan, tutorial ya, mungkin bisa jadi referensi Anda para petani ubi ya. Nah contohnya, tapi yo nek sudah terbalik kayak gini kok ndak mengecek umbinya itu yo ndak betul ya. Ya satu saja, ini kita ngecek aja umbinya sudah muncul apa belum. Nah ini kawan, ini ndak main-main umbinya seperti ini ya. Nah ini untuk varietas red kasdu sudah kelihatan ini 3 ya, mantap. Kita timbun aja karena hanya memastikan ya. Ini kita lakukan penggunaan rotari cakar baja untuk pembuatan bedengan ya. Kita tanpa yang namanya dangir ya. Nah seperti ini. Kita bisa melakukan dangir, kita juga tidak ya. Itu sesuai dengan karakter tanah saja ya. Tapi kalau lebih bagusnya memang dangir itu diperlukan. Tapi kalau saya bisa saya lakukan itu tanpa dangir pun hasilnya sama juga bisa. Yang jelas pembuatan bedengan itu akan lebih spesial untuk yang tanpa dangir ya. Kalau manual rata-rata kita pun dangir ya, itu untuk pemaksimal umbi kita di masa panen yang akan datang seperti itu. Nah oke kawan, itu tadi ya contoh atau contoh yang saya lakukan. Nah mungkin Anda tertarik bisa melihat ya. Nah seperti ini, untuk bedeng ini sudah dari ini bagian kanan saya, ini kita arahkan ke kiri. Jadi untuk bedengan sebelahnya sekali lagi yang sebelahnya cuman kita arahkan ke kiri juga ya. Jadi dalam satu peta atau bedengan itu satu sisi saja yang perlu kita angkat, kita tumpuk pada sisi sampingnya ya. Dari kiri ke kanan terus seperti itu. Nah itu akan lebih mudah ya. Jadi pokoknya mantap pokoknya. Nah ini untuk pemupukan sudah saya lakukan 2 kali ya. Sistem pertama itu saat tanam kita tabur di area pangkal, kemudian untuk pemupukan kedua kemarin saya sebar ya, kayak memupuk padi di sawah itu ya. Kita tabur secara acak saja di area ubi kita ya. Jadi wis nggak mau ribet untuk Bang Heri ya. Ya itu awalnya memang saya juga bereksperimen ya untuk sistem tabur ya. Dulu saya memupuk kedua pun sama ya, tetap saya lakukan pada dekat batang, tapi ya memang hasilnya bagus ya. Tapi saya uji coba dengan saya sistem tabur, itu hasilnya pun sama saja ya, sama bagusnya ya. Entah itu karena kebetulan atau memang seperti itu. Tapi setelah saya analisa itu tergantung kita merawatnya itu menaburnya seperti apa ya. Kalau kita naburnya acak, yang jelas harus kita arahkan ke arah bedengan agar lebih mudah terserap nutrisi oleh tanaman. Nah seperti ini. Nah langsung ya dari yang ini ke kiri, ini ke kiri juga.
Ini antar bedengan ini nanti juga ke kiri juga ya. Kita mengawalinya dari kanan ke kiri, harap dipahami ya. Nah, mungkin ya pastinya sudah mudah banget. Teori ini Bang Heri kayak gini ya. Bedengan kita arahkan ke kiri, semua kita angkat yang kiri, arah ke kanan semua. Nah, monggo Anda membuktikan untuk pembesaran umbi seperti apa, hasilnya seperti apa, ini nanti bisa dilihat di video selanjutnya. Hasilnya kayak apa ya, gini ya. Ini untuk pembalikan sudah saya lakukan sekali ini ya, dan insya Allah ini tidak sama sekali kita balik kembali. Nah, karena sudah usianya ini tinggal pembesaran, jadi wis aman. Nah, contohnya gini ya. Nah, untuk ada juga kawan itu yang menanyakan bagaimana perakarannya kalau menjalar ya. Nah, seperti ini ya. Ini red cashew ya. Nih, Anda bisa melihat ya. Untuk perakarannya seperti apa red cashew itu. Nah, aman ya. Ini salah satu keunggulan produk kita yang selalu saya kembangkan. Nih, sama ya. Bukan rekayasa, tapi fakta ya. Nyata ini. Ya, inilah keunggulan dari produk yang selalu kita kembangkan ya. Hasilnya seperti itu. Nah, oke kawan, itu tadi ya sekilas saja untuk cara perawatan yang saya berikan atau tip bagaimana mengatasi kalau lahan kita sudah over rimbun seperti ini di musim penghujan, untuk antisipasi hama, untuk fase pembesaran umbi itu wajib kita lakukan. Hal yang sepele ya, kelihatannya sepele tapi jangan anggap sepele ya. Ini Anda bisa membuktikan saja bagaimana kebenaran dari video yang saya tampilkan untuk Anda, khususnya untuk para pecinta ubi jalar dan juga untuk para pemula, untuk senior pun sama ya. Boleh ya dijadikan mungkin di lahan Anda coba yang seperti ini. Jadi kita tidak melakukan pruning ya. Walaupun panjang, insya Allah tanpa pruning saya tetap bisa menghasilkan yang bagus ya. Jadi sekali lagi sebelum saya pamitan, saya menjelaskan sedikit tentang pruning. Pruning itu juga bisa kita lakukan, juga bisa tidak ya. Tapi untuk Bang Heri selalu mungkin hitungan 10% saja dari semua varietas yang saya tanam itu yang saya pruning. Biasanya cuman yang ada menjalar panjang itu varietas Cilembu Madu sama Red Cashew 2. Itu hanya beberapa saja yang dalam satu lokasi itu yang perlu kita pruning. Tapi untuk varietas yang lain itu kita tidak pernah sama sekali pruning. Kenapa? Ya karena ini cara merawat kita ini tuh bisa kita terapkan walaupun tanpa pruning, hasil tetap bagus ya. Jadi kalau ada yang asumsi wajib pruning itu ya bisa benar, ya bisa kurang benar ya. Kurang benar nek batangnya tidak terlalu rimbun, kalau di pruning kan habis. Tapi kalau batang terlalu rimbun itu kalau kita pruning memang harus ya, karena untuk mengurangi tingkat kerimbunan biar umbinya cepat besar. Itu bisa kita lakukan pruning. Tapi untuk Bang Heri jarang sekali melakukan pruning walaupun ada yang menjalar panjang. Nah, ini solusinya caranya sih mudah tanpa pruning. Kita pengangkatan, kita tindihkan pada tanaman yang sampingnya sampai sepanjang mungkin ya, aman. Jadi sebenarnya pruning itu hanya untuk menghambat pertumbuhannya. Jadi pertumbuhan daripada kita ribet-ribet pruning ya, tapi kalau untuk pakan ya nggak apa-apa ya, pruningnya itu dibawa pulang jadikan pakan ternak. Tapi yos itu tadi ya tergantung kitanya saja ya, ada kebutuhan untuk pakan ternak atau tidak. Kalau tidak ya mending saya tidak pruning seperti ini ya. Jadi tinggal pengarahan seperti ini bagus ya. Nah, ini metode pruning atau tidak itu kita sesuaikan saja dengan lahan kita sesuaikan dengan jenis tanaman kita, apakah wajib pruning atau hukumnya sunnah ya. Kayak kayak ibadah ya. Ya nggak apa-apa ya. Jadi pruning itu bisa wajib, bisa tidak. Itu semua benar ya. Wes nek tak salah nih kok aku malah jadikan bully-bulian. Ya jadi ya wes ngono lah. Nah, jadi kesimpulannya monggo Anda bisa mempraktekkan saja ya. Jadi pruning itu memang benar-benar diperlukan pada tanaman kita atau tidak ya. Jadi ya wis semua itu ada untung dan ruginya.
Oke, terima kasih. Nek diterus nih orang yang menengi. Ya, untuk video selanjutnya ditunggu aja nanti apa yang akan saya sampaikan. Hari ini tetap semangat untuk para petani, jadikanlah hari ini yang terbaik, besok lebih baik lagi, dan seterusnya seperti itu. Semoga hari ini membawa barokah, berkah untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.